Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas secara umum tentang aksi nyata pada kegiatan platform Merdeka Mengajar. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, ini saya tampilkan referensi aksi nyata yang saya buat pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Sedikit saya jelaskan, apa sih yang dimaksud dengan aksi nyata? Adalah aktivitas terakhir seorang guru untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Melalui aksi nyata, guru bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri serta mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi tersebut. Jadi pada pelatihan mandiri merupakan program yang membuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik. Untuk menyelesaikan satu topik dalam pelatihan mandiri, guru harus mempelajari semua modul dan membuat laporan aksi nyata. Jadi di sini saya mereferensi contoh bagaimana membuat aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Adapun aksi nyata yang saya buat tentang topik kurikulum. Ada pertanyaan yang saya angkat, mengapa kurikulum tersebut perlu berubah? Tentunya kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi apalagi pada masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan peserta didik menghadapi zaman yang baru pada zaman yang sama? Kemudian saya jelaskan pada slide berikutnya ini, yaitu apa itu kurikulum. Jadi pengertian kurikulum yang saya tampilkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendekatan Nasional. Pada pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi tujuan dan fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Juga kurikulum membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Jadi jelas bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode pada jenjang pendidikan. Berikutnya adalah saya buat juga pertanyaan, dapatkah kurikulum berubah? Di sini saya uraikan bahwa kurikulum operasional satu pendidikan harus bersifat dinamis, artinya kurikulum dapat berubah sesuai dengan perubahan budaya dan zaman yang diadaptasi dari lingkungan geografis. Kurikulum yang bersifat dinamis terus dapat dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Jelas bahwa kurikulum
akan berubah dari zaman ke zaman. Pada slide berikutnya, pertanyaan juga yang saya buat tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Di sini saya tampilkan aksi nyata kegiatan belajar pada saat saya mengajar kepada siswa. Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zamannya, kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan membantu peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan dan menyiapkan masa depan yang cerah. Ada beberapa gambar yang saya tampilkan pada saat kegiatan belajar siswa. Tentunya ada aksi nyata yang saya kerjakan pada platform Merdeka Mengajar. Di sini juga saya tampilkan tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap berjalan sesuai aturan yang ada di masyarakat. Kemudian pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan. Oke teman-teman, ini dokumentasi kegiatan yang saya tampilkan pada aksi nyata yang saya buat. Kemudian saya tampilkan juga refleksi umpan balik. Ada beberapa guru mata pelajaran yang saya ambil contoh. Yang pertama adalah guru bimbingan konseling, lalu kemudian guru matematika, dan guru mata pelajaran akuntansi. Pada guru bimbingan konseling menjelaskan kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan untuk mengajar salinan atau sesuai dengan kebutuhan siswa disertai dengan analisis bakat, minat, kemampuan siswa tanpa paksaan sedikit pun. Jadi dalam hal ini guru harus kreatif dan inovatif dalam mengajar. Lalu kemudian umpan balik yang dijelaskan oleh guru matematika tentang kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang lebih fleksibel, dan guru akuntansi menjelaskan tentang kurikulum Merdeka juga, yaitu inovasi dalam dunia pendidikan untuk bertujuan mengembangkan potensi dan minat belajar bagi para siswa lebih bebas dan fleksibel dalam mengajar. Oke teman-teman, itu saja mungkin penjelasan sedikit saya tentang aksi nyata yang saya buat, 8 slide. Yang pertama adalah cover dari kegiatan belajar, saya tampilkan dokumentasi kegiatan pada proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang saya buat tentang kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya adalah apa itu kurikulum. Kemudian mengapa kurikulum dapat berubah setiap masanya, mengapa kurikulum perlu berubah, dan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini saya tampilkan juga dokumentasi kegiatan pembelajaran aksi nyata terhadap siswa pada proses pembelajarannya. Tentunya terakhir saya buat juga refleksi umpan balik dari beberapa guru. Oke teman-teman, itu saja referensi aksi nyata yang saya buat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi guru-guru hebat dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.